she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but see a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no. Halo rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Mercy Martianis Jibua, NIM 19020505119, mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Prodi S1 Farmasi, dan sekarang sudah semester 2. Video ini merupakan kewajiban kami mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen, yaitu mata kuliah mikrobiologi. Pada video kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan membahas tentang jenis-jenis jamur. Baik, langsung saja. Di depan saya ada 2 jenis jamur yang sudah saya temukan. Dan ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, jamur kuping. Bukan jamur telinga, tapi jamur kuping. Jamur kuping ini merupakan salah satu kelompok jelly fungi yang termasuk dalam kelas Basidiomycota dan mempunyai tekstur jelly yang sangat unik, kenyal. Yang pernah memegang jamur ini pasti sudah merasakannya. Dan jamur ini banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti tadi kata saya, di kayu-kayu yang lembab, di sawah, dan jamur ini juga banyak dimasak di campuran capcay, tekwan, ataupun sup, karena jamur ini memiliki rasa yang sangat lezat. Jamur kuping ini mudah dilihat dengan mata telanjang karena miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu miselium primer dan miselium sekunder. Miselium primer merupakan miselium yang sel-selnya berinti 1, sedangkan miselium sekunder merupakan miselium yang sel penyusunnya berinti 2. Nama ilmiah dari jamur kuping adalah Auricularia auricula. Umumnya kita kenal sebagai jamur kuping. Jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia. Baik, adapun karakteristik dari jamur kuping ini memiliki tubuh buah yang kenyal, mirip gelatin jika dalam keadaan segar. Kenyal. Namun dalam keadaan kering, tubuh buah dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang. Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk. Ini seperti mangkuk atau kadang seperti kuping. Memiliki diameter 2-15 cm. Tipis, berdaging, dan kenyal. Nah, pada jamur kuping ini juga terdapat lendir yang kaya manfaatnya, yaitu dapat menghambat atau mencegah penggumpalan darah. Kedua, dapat menormalkan tekanan darah. Ketiga, dapat menurunkan kolesterol. Keempat, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dan kelima, dapat menguatkan saraf. Dan manfaatnya yang lain, jamur ini juga dapat dijadikan sebagai obat. Oke, jenis jamur selanjutnya yang mau saya jelaskan yaitu jamur Maytag atau nama ilmiahnya Grifola frondosa. Jamur ini merupakan jamur yang sangat sulit ditemukan di alam bebas atau tidak bisa hidup di sembarangan kondisi. Hal ini dikarenakan karena jamur ini tergantung pada kadar oksigen, karbon dioksida, kelembaban, suhu, dan cahaya. Kandungan yang terdapat pada jamur Maytag yaitu memiliki kandungan senyawa aktif yang bernama defraction. Senyawa yang tergolong polisakarida ini memiliki efek fisiologis dalam membantu meningkatkan sistem imun dan melawan infeksi virus seperti hepatitis dan HIV. Senyawa ini juga berperan dalam menghambat dan menerapi tumor serta kanker. Nah, adapun manfaat yang terdapat pada jamur Maytag ini,
yaitu dapat menurunkan kolesterol, dapat menghambat hepatitis B, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang dua jenis jamur ini, yaitu jamur kuping dan jamur meitik. Penjelasan jenis jamur selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gustavus Sadilman Nasra Lombo, mau menjelaskan mengenai jamur tiram. Langsung saja, pengertian jamur tiram. Jamur tiram atau Pleurotus atau Ostratus adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum tubuh berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram dapat tumbuh dan berkembang dalam media yang berbuat dari serbuk kayu dan dikemas dalam kantung plastik. Pertumbuhan jamur tiram sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Adapun manfaatnya: 1. Meningkatkan daya tubuh. 2. Menurunkan kolesterol. 3. Membantu mencegah kanker. 4. Sumber vitamin B3. 5. Kaya antioksida. 6. Meningkatkan kolagen. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Yusrina Hulu, NIM 190205207. Saya mahasiswi dari Universitas Salim Mutiara Indonesia. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang jamur yang namanya enoki yang telah saya temukan. Nah, ini jamurnya, maaf untuk ketidakjelasannya karena terlalu kecil. Nah, jamur enoki ini merupakan jamur pangan dengan tubuh buah hasil dari budidaya dan mempunyai ciri-ciri berbentuk panjang-panjang berwarna putih. Jamur enoki ini juga dikenal sebagai jamur tauge, jamur musim panas, dan juga jamur jarum emas. Jamur tauge ini bisa tumbuh di alam bebas dengan suhu udara yang rendah dan juga bisa tumbuh di batang pohon. Karena ini merupakan jamur yang dibudidayakan, maka jamur enoki ini memerlukan waktu selama 30 hari dengan suhu udara 15 derajat Celcius dan juga kelembapannya 70%. Nah, manfaat dari jamur enoki ini juga dapat digunakan dalam berbagai macam sup Jepang, sup Cina, Korea, dan juga Vietnam. Jamur enoki ini juga mengandung berbagai macam serat, mengandung protein, dan juga mengandung beberapa vitamin, diantaranya yaitu vitamin B dan juga mineral. Nah, sekian untuk penjelasan yang telah saya berikan tentang jamur enoki ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya adalah Intan Sri Resti Zai, NIM 190205206. Saya kelas 15, jurusan S1 Farmasi di Universitas Sarim Mutiara Indonesia, Medan. Kali ini saya akan membahas tentang jamur. Jamur yang telah saya temukan di daerah saya, Nias Utara, yaitu jamur grigit atau dengan nama ilmiah S. Cygophyllum commune. Jamur ini biasanya sering didapat di batang pohon, di kayu jati, di kayu rambung, dan lain-lain. Dan bentuknya yaitu seperti begini. Dia memiliki bentuk payung yang hanya sampai 5 cm doang. Ini 5 cm doang, dan dia biasanya berwarna abu-abu, kadang juga putih jika itu masih kecil. Dia sering muncul atau hidup bergerombol jika ditemukan kecil dan sering hidup bergerombol. Nah, jamur ini sering kami makan, soalnya bagus untuk kesehatan. Dan juga jamur ini lebih enak daripada jamur tiram. Jamur ini hanya akan muncul di musim penghujan atau yang seperti di Indonesia ini memiliki iklim tropis.
Pertumbuhan jamur grigit ini dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik yang bentuk ataupun sifat jasa hidupnya. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi mulai dari perkecambahan sporanya, kemudian menjadi hifa, miselium, stadia pinhead, stadia buton, dan tumbuh buah jamur grigitnya. Selain sebagai bahan pangan, jamur grigit ini bermanfaat sebagai obat tradisional. Penggunaan jamur ini sebagai obat-obat kejang. Jamur ini memiliki manfaat bagi kesehatan, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan risiko peradangan, menyehatkan sistem pencernaan, cocok untuk menu diet, mencegah kanker, baik untuk penderita diabetes, menjaga kesehatan otot, dan menjaga kesehatan jantung. Jadi, jamur ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dalam bahan pangan maupun secara obat-obatan. Dan saya rekomendasikan buat yang mau diet supaya memakan jamur ini. Baik, demikian hasil dari yang saya temukan atau yang saya diskusikan kepada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan kelompok saya. Kiranya kali ini bisa memberikan sisi positif dari pembelajaran pada saat ini. Saya undur diri dan sampai jumpa. Dadah. Perkenalkan, nama saya Indri Firyandini Suci, NIM 190205205. Saya mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tumbuhan jamur, yaitu Trametis cubensis. Trametis cubensis ini memiliki tubuh seperti kipas. Bagian bawah tubuh buah berbentuk datar dan berpori-pori. Warna buahnya itu kusam dan tekstur tubuhnya itu keras seperti kayu. Baik, perkenalkan nama saya Trinitatis Talunohi, NIM 190205199. Saya dari kelas 15 Prodi S1 Farmasi, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur Gymnopus luxurians atau disebut dengan jamur bulan. Bentuknya seperti ini, coba diperhatikan. Ya. Jamur bulan disebut juga jamur supa barat atau sung bulan. Gymnopus adalah jamur dengan cap atau payung berwarna putih. Permukaannya licin dan agak lengket, berukuran 5-10 cm dengan bagian bawah berbilah lunak dan konveksnya beralur di tepi. Pada saat masih kecil, bentuknya seperti kancing dengan tangkai yang pendek berukuran kurang lebih 1 cm. Volva tidak jelas menempel di tanah, sementara tangkai melekat di bagian sentral. Klasifikasi dari Gymnopus ini: kerajaan fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricales, famili Marasmiaceae, genus Gymnopus, tipe taksonomi Gymnopus fusipas. Ditemukan di hutan sekunder di kawasan TNKS daerah Sungai Susuk, Desa Napalicin. Jamur ini merupakan jamur liar dan belum dibudidayakan atau belum ditemukan cara budidaya yang tepat untuk jamur ini. Saat ini, jamur bulan sudah sulit dicari. Tumbuh dan hidup pada musim hujan, terutama saat angin berhembus. Baik, perkenalkan nama saya Damai Fajar Manhulu, NIM 190205194. Saya akan membuat video tentang jamur puffball berduri. Ini jamurnya. Lycoperdon echinatum atau lebih dikenal dengan nama jamur puffball berduri adalah jamur yang memiliki panjang 2-3,5 cm dan lebar 2-4 cm. Jamur puffball berduri ini
hidup dalam kelompok kecil dan biasanya tumbuh di tanah ataupun di pohon-pohon yang sudah membusuk. Jamur ini berada di divisi Basidiomycota dan juga berada di kelas Basidiomycetes. Jamur ini bersifat saprofotik dan mempunyai spora berwarna coklat. Jamur ini tidak bisa dimakan ataupun beracun. Jadi sampai sekarang belum diketahui manfaatnya. Demikian video tentang jamur. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eni Darmawati Nduru, NIM 190205197, mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang jamur Ganoderma. Ini bentuk jamurnya. Struktur jamur ini terbagi menjadi 2 lapisan. Pada lapisan atas yang ini berwarna kekuningan dan bergelombang yang merupakan umur dari jamur ini. Pada bagian bawah berwarna kecoklatan agak kehitaman dan permukaannya agak kasar karena memiliki spora jamur. Habitat jamur ini hidup dan bersimbolis dengan banyak organisme. Sebagian jamur ini hidup di darat. Jamur ini mendapatkan makanan secara heterotrof, yaitu dengan mengambil makanan dari bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Suhu tumbuh dari jamur Ganoderma ini berkisar sekitar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manfaat jamur ini dapat digunakan sebagai obat tradisional dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kanker dan menurunkan tekanan darah. Baik, sekian penjelasan saya tentang jamur Ganoderma ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jikalau dalam penjelasan saya ini masih banyak yang kurang atau kurang lengkap. Semoga kita dapat melengkapi semua. Terima kasih.